Kami persilahkan yang ada di line telepon di 02716793000 untuk bisa bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Siti Kabupaten Semarang, Pak. Di Semarang. Ibu Afi. Adik. Adik Afi. Halo? Ya, silakan. Begini Ustaz, berdasarkan saya bekerja di sebuah perusahaan yang karyawannya banyak di perjalanan itu banyak ditumbuhi bunga dan buah-buahan. Kalau saya ikut memetik dan bibit bunganya itu dosa enggak Ustaz? Karena di perusahaan itu semuanya statusnya adalah karyawan, ya baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap dengan jumlah ribuan Ustaz. Mohon penjelasannya, terima kasih. Satu lagi ya Ustaz. Ya. Saya itu sebentar lagi mau di PHK, mendapatkan pesangon. Pesangon saya itu nanti saya itu bercita-cita ingin naik haji. Dengan jumlah yang cukup. Pesangon saya itu buat naik haji atau biaya hidup saya nanti setelah di PHK Ustaz. Mohon penjelasannya. Dengan upah saya Ustaz, UMR yaitu 1.900. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, demikian ya. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, ada ya, dua. jadi sebagai karyawan bagaimanapun juga memanfaatkan, memakan, memetik yang bukan haknya itu ya tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kalau tidak boleh itu artinya ya larangan. Kalau larangan dilanggar ya berdosa, begitu. Pernah, ya toh, zaman dahulu yang namanya yaitu Ibnul Mubarak. Dia bekerja di sebuah kebun yang sangat luas, tanam-tanaman buah-buahannya pun juga sangat banyak, bermacam-macam. Pada suatu saat itu, dia dipanggil oleh majikannya atau yang punya kebun itu agar supaya dia dipetikkan buah delima yang masak, yang segar, yang manis gitu. Nah, kemudian namanya Ibnu Mubarak tadi langsung memetik buah delima itu, nah, kemudian diberikan kepada majikannya. Setelah dimakan itu, ternyata yang diberikan itu adalah rasanya itu kecut, tidak enak. Padahal permintaannya agar supaya dipetikkan buah yang manis, segar. Tapi yang diberikan kok kecut semacam itu. Kemudian mengambil lagi satunya lagi, sama juga kecut. Kemudian yang ketiga, wah juga malah lebih kecut lagi. Akhirnya dibanting. Apa itu? Buahnya tadi. Marah si majikan tadi, marah. Kenapa? Hanya suruh memetik, mengambil buah yang masak, yang harum, manis, yang itu kok dikasih itu buah yang kecut-kecut. Semuanya hampir kecut, 3 kali dirasakan kecut. Ditanya, kamu apa enggak bisa? Enggak mengerti. Buah yang manis dan yang kecut itu apa kamu enggak ngerti? Dia lalu menjawab, saya tidak mengerti Tuan. Saya tidak mengerti. Kamu di sini bekerja sudah 10-an tahun itu, apa enggak pernah makan buah delima? Tidak. Saya tidak pernah memetik buah delima. Walaupun setiap hari saya berkecimpung di dalam kebun buah itu. Karena majikan dulu itu mengatakan saya bekerja itu hanya untuk penjaga kebun yang tidak disertai boleh memakan buahnya di dalamnya. Tidak ada kalimat itu. Loh, ini seorang yang imannya kuat, setelah ditanyakan kepada teman-temannya itu
Betul, Mubarak itu memang orang aneh itu. Katanya perutnya itu tidak mau dimasuki oleh makanan-makanan yang haram. Hebat, dia jangankan memetik, yang sudah jatuh di bawah itu tidak mau memakannya. Karena belum izin sama majikannya, dia hanya diperintah untuk sebagai penjaga kebun, bersih-bersih kebun gitu. Tidak boleh makan, tidak ada kalimat itu, dia pegang itu. Loh, ini contoh yang akhirnya Ibnu Mubarak itu jadi ulama besar. Ceritanya panjang itu. Nah, itulah, maka ini satu contoh. Tapi bagaimana mungkin kita kalau akan meniru semacam itu, bekerja di suatu perusahaan yang di situ itu banyak hal-hal yang boleh dikatakan itu semacam sudah tidak ada gunanya, terus diambil terus itu, nah itu ini memang kalau iman tidak kuat betul ya mudah tergoda gitu, mudah tergoda untuk mengambilnya. Tapi itu tadi memetik yang bukan haknya itu tetap tidak boleh gitu. Kemudian yang kedua tadi Ya. tentang Yang bersangkutan PHK. ya di PHK dan dapat pesangon itu untuk naik haji apa untuk hidup sehari-hari. Iya, jadi kita itu juga harus pandai apa itu mengatur itu tadi. Lah PHK-nya itu kira-kira masih bisa dipakai untuk dua-duanya tidak. Lah kalau masih bisa ya dua-duanya harus kita apa itu targetkan. Untuk haji juga kita targetkan, untuk biaya hidup kemudian atau untuk modal dan sebagainya juga kita targetkan sehingga manfaat betul. Jangan sampai kita itu tadi salah di dalam memanfaatkan atau kebetulan punya uang banyak. Nah, nanti kalau salah sehingga tidak produktif, konsumtif, akhirnya bisa habis. Lah maka oleh sebab itu diatur, diatur kalau memungkinkan dua-duanya bisa dicapai, itu ya bisa dua-duanya ya, untuk ya kehidupannya juga untuk ibadahnya, hajinya. Sebab kalau misalnya ya, dengan gaji misalnya UMR yang sekian itu, nanti kalau cari misalnya cari pekerjaan yang lain juga gajinya hampir setara karena memang karyawan, karyawan atau buruh istilahnya itu gajinya ya semacam itu. Kalau untuk menjangkau dengan gajinya itu, di samping untuk biaya hidup, untuk menjangkau haji itu rasa-rasanya juga berat, berat. Kalau gajinya hanya itu, UMR itu, untuk biaya hidup berapa, untuk apa itu kebutuhan-kebutuhan sekunder istilahnya itu berapa. Nah ini kalau gaji sekian itu untuk menjangkau haji itu yang minimal itu untuk dapat seat itu 25 juta itu ya kadang keberatan. Maka dengan adanya PHK itu bisa diatur. Ada uang, di samping itu untuk modal dan sebagainya itu, mudah-mudahan dengan cara itu PHK itu menjadi berkah, menjadi barokah dari Allah diberikan karena memang diperuntukkan untuk hal-hal yang bermanfaat dunianya maupun akhiratnya itu, begitu Ibu. Ya.